Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Tati Fatimah Thuroya selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Raihani Fitri Salsabila dengan NPM 2021222051 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Lalu kedua rekan saya yaitu Salsa Amalia Nur Padilla sebagai pemateri kedua dan Revi Septia sebagai pemateri ketiga. Kami di sini sebagai kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai prinsip-prinsip dalam belajar. Untuk mengefisiensikan waktu, izinkan kami untuk memulai presentasinya. Pengertian prinsip-prinsip dalam belajar. Kata prinsip berasal dari bahasa Latin yang berarti asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris, prinsip disebut principle yang berarti a truth or belief that is accepted as a base for reasoning or action. Maka prinsip-prinsip dalam belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidikan dengan peserta didik. Prinsip-prinsip ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya belajar dan pembelajaran, baik bagi siswa maupun bagi guru dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan. Prinsip-prinsip dalam belajar. Yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya perhatian, maka pelajaran yang diterima dari pendidik adalah sia-sia. Bahkan dalam kajian teori belajar terungkap bahwa tanpa adanya perhatian, tak mungkin terjadi belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada peserta didik apabila bahan pelajaran itu sesuai dengan kebutuhannya, sehingga mereka termotivasi untuk mempelajari secara serius. Selain dari perhatian, motivasi juga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Gage dan Berliner mendefinisikan motivasi sebagai tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Peserta didik yang memiliki minat terhadap sesuatu bidang tertentu cenderung tertarik perhatiannya dan timbul motivasinya untuk mempelajari bidang studi tersebut. Selanjutnya yaitu keaktifan. Belajar merupakan tindakan dan perilaku peserta didik yang kompleks. Kompleksitas belajar tersebut dapat dipandang dari dua subjek, yaitu peserta didik dan pendidik. Dari segi peserta didik, belajar dialami sebagai suatu proses. Mereka mengalami proses mental dalam menghadapi bahan ajar. Dari segi pendidik, proses pembelajaran tersebut tampak sebagai perilaku belajar tentang sesuatu hal. Kecenderungan psikologi dewasa ini menganggap bahwa anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan, dan aspirasinya sendiri. Dimyati dan Mujiono mengatakan bahwa belajar hanya dialami oleh peserta didik sendiri. Peserta didik adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Hal ini menunjukkan bahwa belajar tidak bisa dipaksakan. Yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau berpengalaman. Dalam diri peserta didik terdapat banyak kemungkinan dan potensi yang akan berkembang. Potensi yang dimiliki peserta didik berkembang ke arah tujuan yang baik dan optimal jika diarahkan dan punya kesempatan untuk mengalaminya sendiri. Edgar Dale dan Omar Hamalik mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam proses pembelajaran membutuhkan keterlibatan langsung peserta didik. Namun demikian, keterlibatan langsung secara fisik tidak menjamin keaktifan belajar. Untuk dapat melibatkan peserta didik secara fisik, mental, emosional, dan intelektual, maka pendidik hendaknya merancang pembelajarannya secara sistematis, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajaran. Yang keempat yaitu pengulangan.
Pengulangan dalam kaitannya dengan pembelajaran adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa latihan berulang kali yang dilakukan peserta didik yang bertujuan untuk lebih memantapkan hasil pembelajarannya. Pembelajaran yang efektif dilakukan secara berulang kali sehingga peserta didik menjadi mengerti. Pemantapan diartikan sebagai usaha perbaikan dan sebagai usaha perluasan yang dilakukan melalui pengulangan-pengulangan. Salah satu teori pembelajaran yang menekankan perlunya pengulangan adalah teori psikologi asosiasi atau koneksionisme. Dengan tokohnya yang terkenal, Thorndike mengemukakan ada 3 prinsip atau hukum dalam belajar, yaitu Law of Readiness, belajar akan berhasil apabila individu memiliki kesiapan untuk melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua, Law of Exercise, belajar akan berhasil apabila banyak latihan dan ulangan. Yang ketiga, Law of Effect, yaitu belajar akan bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Belajar akan berhasil apabila peserta didik itu memiliki kesiapan untuk belajar. Pelajaran itu selalu dilatihkan atau diulangi serta peserta didik lebih bersemangat apabila mendapatkan hasil yang memuaskan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Salsa Amelia Nurfadila dengan NPM 202122057. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai prinsip-prinsip belajar yang telah disampaikan sebelumnya oleh pemateri sebelumnya. Yang selanjutnya ada tantangan. Apabila pendidik menginginkan peserta didiknya berkembang dan selalu berusaha mencapai tujuan, maka pendidik harus memberikan tantangan dalam kegiatan pembelajaran. Tantangan dalam kegiatan pembelajaran dapat diwujudkan melalui bentuk kegiatan, bahan, dan alat pembelajaran yang dipilih untuk kegiatan tersebut. Teori medan atau field theory dari Kurt Lewin mengemukakan bahwa siswa dalam setiap situasi belajar berada dalam suatu medan atau lapangan psikologis. Dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang harus dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa dihadapkan kepada sejumlah hambatan atau tantangan, yaitu mempelajari materi atau bahan belajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan tersebut dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Tantangan bagi siswa atau peserta didik yaitu diberikan suatu tanggung jawab untuk mempelajari sendiri dengan melakukan eksperimen, belajar mandiri, dan mencari pemecahan masalah sendiri. Sedangkan, guru berperan untuk memberikan tugas kepada peserta didiknya sebagai salah satu bentuk pembelajaran untuk memecahkan suatu permasalahan. Jika permasalahan itu telah diatasi, artinya tujuan belajar telah tercapai. Maka peserta didik masuk ke dalam medan baru dan tujuan baru. Demikian juga seterusnya. Apabila pendidik menginginkan peserta didiknya memunculkan motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka bahan pembelajaran haruslah menantang. Adanya tantangan yang dihadapi peserta didik dapat menjadikannya lebih bergairah untuk mengatasinya. Bahan ajar yang memutuskan pemecahan masalah dan analisis dapat membuat peserta didik tertantang untuk mempelajarinya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Azhar Arsyad dalam Quanzu yang mengatakan, "If you give a man fish, he will have a single meal. If you teach him how to fish, he will eat all his life." Pernyataan Quanzu ini senada dengan prinsip pembelajaran yang berupa tantangan, yaitu peserta didik tidak akan merasa tertantang bila hanya sekedar disuapi, karena dirinya merasa tinggal menelan apa yang diberikan oleh guru mereka. Tanpa adanya tantangan, peserta didik akan merasa bodoh dan kurang kreatif, sehingga materi yang diterimanya tidak akan berkesan. Agar pada diri peserta didik timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka materi pembelajaran juga harus menantang, sehingga peserta didik bergairah untuk mengatasinya. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran dengan salah satu prinsip konsep contextual teaching and learning, yaitu inquiry, di mana dijelaskan bahwa inquiry merupakan proses pembelajaran yang berdasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Jadi, peserta didik akan bersungguh-sungguh dalam menemukan masalahnya terlebih dahulu, kemudian menemukan sendiri jalan keluarnya.
Bila dilihat dari segi penggunaan metode pembelajaran seperti metode eksperimen, inquiry, discovery, pemecahan masalah, diskusi, dan sejenisnya, maka metode-metode tersebut memiliki karakteristik yang menantang yang dapat menimbulkan semangat belajar yang tinggi. Begitu pula penguatan yang diberikan terhadap setiap hasil belajar siswa. Apakah penguatan positif atau negatif akan menantang siswa dan dapat menimbulkan motif belajar untuk memperoleh ganjaran atau menghindari dari hukuman yang tidak diharapkan. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip belajar perbedaan individual. Pada dasarnya, setiap individu merupakan satu kesatuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang sama baik dari aspek fisik maupun psikis. Dimyati dan Mudiono berpendapat bahwa peserta didik merupakan individu yang unik. Artinya, tidak ada dua orang peserta didik yang sama persis. Setiap peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain. Perbedaan itu terdapat pula pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya. Umar Hamalik mengemukakan bahwa perbedaan individu manusia dapat dilihat dari dua sisi, yakni horizontal dan vertikal. Perbedaan horizontal adalah perbedaan individu dalam aspek mental, seperti tingkat kecerdasan, bakat, minat, ingatan, emosi, dan sebagainya. Sedangkan perbedaan vertikal adalah perbedaan individu dalam aspek jasmaniah, seperti bentuk badan, tinggi dan besarnya badan, tenaga, dan sebagainya. Masing-masing aspek tersebut besar pengaruhnya terhadap kegiatan dan keberhasilan pembelajaran yang dilakukan. Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, perbedaan individu ini perlu menjadi perhatian pendidik dalam aktivitas pembelajaran dengan memperhatikan tipe-tipe belajar setiap individu. Para ahli didik mengklasifikasikan tipe belajar peserta didik menjadi 4 macam, yaitu yang pertama tipe auditif, yaitu tipe peserta didik yang mudah menerima pelajaran melalui pendengaran. Kemudian yang kedua ada tipe visual, yaitu tipe peserta didik yang mudah menerima pelajaran melalui penglihatan. Kemudian yang ketiga ada tipe motorik, yaitu tipe yang mudah menerima pelajaran melalui gerakan. Dan yang terakhir ada tipe campuran, yaitu tipe peserta didik yang mudah menerima pelajaran melalui penglihatan dan pendengaran. Mengetahui perbedaan individu dalam belajar memudahkan pendidik dalam menentukan media yang akan digunakan. Hal tersebut sangat urgent dalam pencapaian hasil pembelajaran yang optimal. Prinsip perbedaan individual bagi siswa atau peserta didik memfasilitasi siswa agar dapat belajar menurut tempo kecepatannya masing-masing. Sedangkan prinsip perbedaan individual ini menuntut guru agar berperan sebagai fasilitator dengan menentukan metode pembelajaran yang tepat sehingga dapat melayani seluruh siswa. Proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah-sekolah pada saat ini masih cenderung berlangsung secara klasikal, yang artinya seorang guru menghadapi 30-40 orang peserta didik dalam satu kelas. Guru masih juga menggunakan metode yang sama kepada seluruh peserta didik dalam kelas itu. Bahkan mereka memperlakukan peserta didik secara merata tanpa memperhatikan latar belakang sosial budaya, kemampuan, atau segala perbedaan individual peserta didik. Padahal setiap peserta didik memiliki ciri-ciri dan pembawaan yang berbeda. Ada peserta didik yang memiliki bentuk badan tinggi, kurus, gemuk, pendek, ada juga yang cekatan, lincah, periang, ada pula yang lamban, pemurung, mudah tersinggung, dan beberapa sifat-sifat individual yang berbeda. Untuk dapat memberikan bantuan agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang disajikan oleh guru, maka guru harus benar-benar dapat memahami ciri-ciri peserta didik tersebut. Begitu pula, guru harus mampu mengatur kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan, sampai pada tahap terakhir yaitu penilaian atau evaluasi. Sehingga peserta didik secara total dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik tanpa perbedaan yang berarti walaupun dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Nasution dalam Ahmad Rohani menyarankan 4 cara untuk menyesuaikan pelajaran dengan kesanggupan individual. Yang pertama, pengajaran individual, yang dimana peserta didik menerima tugas yang diselesaikan menurut kecepatan masing-masing. Kemudian ada tugas tambahan, di mana peserta didik yang pandai mendapat tugas tambahan di luar tugas umum bagi seluruh kelas sehingga hubungan kelas selalu terpelihara. Kemudian yang ketiga ada pengajaran proyek,
di mana peserta didik mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan minat serta kesanggupannya. Kemudian yang keempat ada pengelompokan menurut kesanggupan, di mana situasi ini kelas dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri atas peserta didik yang mempunyai kesanggupan yang sama. Perbedaan individual harus menjadi perhatian bagi para guru dalam mempersiapkan pembelajaran dalam kelasnya, karena perbedaan individual merupakan suatu prinsip dalam pembelajaran yang tidak boleh dikesampingkan demi keberhasilan dalam proses pembelajaran. Contohnya adalah partisipasi di dalam ruangan. Baik, mungkin selanjutnya saya akan melanjutkan ke dalam materi implikasi prinsip-prinsip belajar bagi peserta didik dan juga pendidik. Yang pertama ada perhatian dan motivasi. Pendidik dituntut dapat memberikan perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah kepada pencapaian tujuan belajar. Adanya tuntutan untuk selalu memberikan perhatian ini menyebabkan peserta didik harus membangkitkan perhatiannya kepada pesan yang dipelajarinya. Demikian pula halnya dengan motivasi. Implikasi prinsip perhatian bagi pendidik adalah pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran akan terwujud dalam perilaku dengan menggunakan metode bervariasi, media yang relevan, bahasa yang sederhana, serta pertanyaan yang sifatnya membimbing. Sedangkan pada motivasi dapat dilihat pada penguasaan bahan ajar, penguasaan kelas, serta kemampuan dalam menciptakan kondisi lingkungan yang menyenangkan. Sedangkan implikasi prinsip motivasi peserta didik adalah menyadari bahwa motivasi belajar yang ada pada dirinya harus dibangkitkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Kemudian yang selanjutnya ada keaktifan. Peserta didik sebagai subjek sekaligus objek dalam kegiatan pembelajaran dituntut untuk aktif memproses dan mengolah perolehan belajarnya. Untuk dapat memproses dan mengolah perolehan belajarnya, maka peserta didik harus aktif secara fisik, intelektual, maupun emosional. Implikasi prinsip keaktifan bagi peserta didik dapat berwujud perilaku-perilaku seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan, membuat clipping, membuat karya tulis, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk mengaktifkan peserta didik dalam belajar, pendidik dapat melakukan perilaku sebagai berikut. Yang pertama ada penggunaan multimedia dan metode pembelajaran yang aktif. Kemudian memberikan tugas individu maupun kelompok, kemudian menugaskan pembuatan resume terhadap bahan ajar atau hasil bacaan, dan lain sebagainya. Mungkin pemaparan implikasi prinsip-prinsip belajar bagi peserta didik dan pendidik akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Dari saya dicukupkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Septia dengan NPM 2021258. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan mengenai implikasi prinsip-prinsip dalam belajar. Yang selanjutnya ya keterlibatan langsung atau berpengalaman. Implikasi prinsip ini menuntut peserta didik untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di sekolah. Dengan keterlibatan mereka secara langsung, mereka dapat memperoleh banyak pengalaman. Sebagai implikasinya, peserta didik dituntut untuk mengerjakan sendiri tugas belajar yang diberikan oleh gurunya. Nah, dengan keterlibatan ini, mereka akan mendapat banyak pengalaman. Bentuk-bentuk perilaku yang merupakan implikasi prinsip keterlibatan langsung adalah segala kegiatan yang dilakukan di sekolah, apakah itu berbentuk intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Misalnya, mencari ayat-ayat fakih ataupun madaniyah, membuat laporan dari hasil survei, dan sebagainya. Meskipun kegiatan tersebut tidak menjamin terwujudnya prinsip keaktifan pada diri peserta didik, namun dengan keterlibatan ini diharapkan dapat mewujudkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya ialah pengulangan. Sebagai implikasi dari prinsip pengulangan bagi peserta didik adalah kesadaran peserta didik untuk bersedia melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Nah, diharapkan dengan kesadaran ini peserta didik tidak pernah merasa bosan dalam mengerjakan sesuatu walaupun telah dilakukan secara berulang kali. Perilaku pendidik sebagai implikasi dari prinsip pengulangan adalah merancang kegiatan pengulangan, misalnya mengerjakan soal-soal latihan, membuat pengulangan yang bervariasi, ataupun mengembangkan alat evaluasi untuk kegiatan pengulangan. Implikasi adanya prinsip pengulangan bagi peserta didik adalah kesadaran mereka untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan secara berulang untuk memecahkan masalah,
Dengan kesadaran ini, diharapkan peserta didik tidak merasa bosan dalam melakukan pengulangan. Implikasi selanjutnya ialah tantangan. Perilaku pendidik sebagai implikasi dari prinsip tantangan diantaranya merancang dan mengolah kegiatan eksperimen, memberi tugas untuk memecahkan masalah yang membutuhkan informasi dari orang lain. Prinsip tantangan dalam belajar sesuai dengan pendapat Tevies dan Dimyati. Apabila peserta didik diberikan tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka mereka akan cenderung lebih termotivasi dalam belajar. Ia akan belajar dan mengingat secara baik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peserta didik selalu menghadapi tantangan untuk memperoleh, memproses, dan mengolah setiap pesan yang ada dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, adapun bentuk perilaku peserta didik yang merupakan implikasi dari prinsip tantangan diantaranya adalah melakukan eksperimen, melaksanakan tugas mandiri, atau berusaha memecahkan masalah, dan lain-lain. Implikasi selanjutnya ialah perbedaan individu. Setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Adanya perbedaan ini seharusnya membuat setiap peserta didik menyadari bahwa dirinya berbeda dengan temannya. Hal ini akan membantu peserta didik dalam menentukan cara belajarnya sendiri. Nah, adapun implikasi perbedaan individu bagi pendidik terwujud dalam perilaku diantaranya memilih metode pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik dan perbedaan individu di antara mereka, ataupun merancang pemanfaatan media dengan memperhatikan tipe-tipe belajar setiap peserta didik. Nah, sedangkan untuk implikasi adanya prinsip perbedaan individu bagi peserta didik, misalnya menentukan tempat duduk di kelas, menyusun jadwal belajar, dan lain-lain. Implikasi yang terakhir ialah feedback dan penguatan. Setiap orang membutuhkan suatu kepastian dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Seperti halnya juga peserta didik, setiap selesai ulangan, tentu mereka ingin tahu hasil dari ulangan mereka tersebut. Karena dari sini akan timbul kesadaran untuk memperoleh feedback dari apa yang telah mereka lakukan. Sebagai implikasi dari prinsip feedback dan penguatan ini adalah peserta didik segera mencocokkan jawaban mereka dengan kunci jawaban yang diberikan oleh guru, menerima kenyataan terhadap nilai yang diperoleh, atau menerima teguran dari orang tua ataupun guru dari hasil yang kurang baik. Jika peserta didik tidak segera mendapatkan nilai perolehan dalam ulangan, maka tidak ada feedback atau penguatan dari pekerjaan mereka, yang akhirnya peserta didik akan merasa sia-sia atas apa yang telah dilakukan oleh mereka. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan mengenai materi yang kami presentasikan, teman-teman semua dapat menanyakannya di WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.